Kok kamu kadang-kadang Tuhannya yang lain? Pengakuannya Allah Rabbi, tapi pelaksanaannya banyak Tuhannya. Sehingga pertanyaan itu datang. Siapa saudaramu? Mukmin, mukminat, itu bisa kita jawab itu nanti di alam kubur itu bisa. Karena itu kan konteksnya memang begitu, jawabannya juga udah kita hafalin dari sekarang. Cuman pertanyaan berikutnya dari malaikat itu, kok ngaku saudara tapi berantem? Nah itu masalahnya. Aliran ini sama ini, ormas ini sama ini, Muhammadiyah sama NU, kok ribut? Nah itu masalahnya. Kan bukan satu pertanyaannya, bukan siapa saudaramu, mukmin, mukminat, saudaraku, terus selesai. Kan bukan sesingkat itu pertanyaannya. Ada pertanyaan berikutnya. Kok ngakunya saudara tapi ribut terus? Nah di situ kita baru gak bisa jawab. Nah baru di situ ada pengumpulan. Iya kan? Apa imammu Quran? Pasti kita bisa jawab itu Quran. Pertanyaan malaikat, kok nggak pernah baca? Itu tuh masalahnya. Setelah dijawab Quran, kok nggak pernah baca? Gitu. Oh suka malam Jumat yasinan, kok nggak pernah ngamalin? Nah itu tuh masalahnya. Jadi pertanyaan itu tidak sesimpel itu. Siapa Tuhanmu? Allah, beres. Siapa nabimu? Muhammad, beres. Apa kiblatmu? Ka'bah, beres. Apa imammu? Quran, beres. Siapa saudaramu? Islam, beres. Enggak sesimpel itu pertanyaannya. Apa kiblatmu? Ka'bah. Kok kamu kaya belum pernah ke haji? Itu masalahnya. Jadi itu bukan pertanyaannya, itu satu mah judulnya doang. Selain daripada itu yang banyak. Jadi malaikat nggak mungkin nanya. Kalau cuma gitu, kamu udah tahu malaikat Raqib tidak ada di kanan kiri kita setiap selama kita hidup di dunia, masa nggak tahu imam kita Al-Quran? Malaikat tahu, cuman anehnya kata malaikat kok ngaku imamnya Quran tapi nggak pernah baca, itu masalahnya. Ketemunya di situ nanti. Ketemunya di situ. Boro-boro hafalan, nggak baca jarang, itu masalahnya. Belum lagi ngamalinnya. Malaikat tidak tahu kalau kita bicara Quran, tahu lihat ada di kanan kiri kita kok. Kalau hati, ya kan yang nyatut masalah sama masalah kan di kanan kiri masa nggak tahu. Justru karena nggak pernah melihat kata malaikat, ngakunya melihat. Siapa nabimu? Muhammad. Iya benar Muhammad, tapi kok nggak pernah sholawat, kok nggak pernah sholat sunat, nggak pernah puasa sunat, itu masalahnya itu. Dan akunya mau benar. Pertanyaan itu ada untuk memastikan, mencocokkan pengakuan dengan pelaksanaan. Ketika tidak cocok, nah itulah ada hukuman. Itu. Jadi neraka segitu dahsyatnya itu ya kalau diizinkan Allah. Kalau tidak, nggak berani memakan. Kira-kira kalau manusia yang hafal Quran, pengamal Quran, kira-kira neraka masih mau membakar? Oh ya nggak mau, terlalu mulia. Bahkan kan bukan cuma kan surah Tabarok saja, surah Al-Mulk itu kalau dihafali itu malaikat munkar nakir nggak akan berani nanya di alam itu. Bukan nggak akan berani mukul. Begitu mau dipukul ya si jenazah keluar surah Al-Mulk dari dalam dada. Kata surah Al-Mulk, jangan mukul-mukul, ini ada saya di dalam ini. Saya ini kalamullah. Saya ini surah Tabarok, dihafal sama orang ini. Main pukul lagi. Malaikat nggak berani. Lapor sama Allah, ya Allah ini makhluk ini. Pas mau dipukul aja ini, kata Allah jangan. Istirahatkan saja. Salam. Gitu. Makanya ya. Quran itu selain daripada diamalkan dijelaskan berpahala, kan dibaca saja menjadi perisai, bukan cuma di akhirat, di dunia akhirat. Dunia akhirat. Nah, ya, makanya orang-orang ada yang ngamalin surat ayat 7, ayat 15, ayat kursi. Kan ada keterangan. Barang siapa mau masuk rumah kemudian membaca ayat kursi dulu sebelum masuk rumah. Setiap mau masuk rumah baca ayat
kursi, maka dia akan dianugerahi keluarga yang harmonis dan sakinah. Bahwa istrinya bakal mencintai dia, menghormati dia. Itu setiap mau bertemu baca ayat kursi. Maka tidak akan ada percekcokan dalam keluarga. Itu dalam satu ayat itu ayat kursi. Belum yang lain. Orang-orang yang mengamalkan tahu fadilah ayat-ayat itu, mereka yang mengamalkan. Karena sakinah itu kan tidak bisa diajarkan secara teori. Itu kan sakinah itu datang dari dalam diri, dari dalam hati. Yang memberikannya ya Allah. Kalau kita meminta dengan ayat Allah, kemudian Allah turunkan ke dalam hati istri, anak, suami, maka jadilah sakinah keluarga. Caranya ya cuma baca ayat kursi sebelum masuk rumah. Nah, Bapak yang saya hormati, para malaikat itu tidak diizinkan oleh Allah membaca Al-Quran. Para malaikat muqarrabin gitu, ya kan? Malah malaikat muwakilin gitu. Mereka itu tidak diizinkan Allah membaca Al-Quran. Mereka tidak memegang Quran. Nggak kayak kita masing-masing punya Al-Quran. Malaikat tidak punya. Malaikat nggak tahu isi Al-Quran. Mungkin Jibril saja yang tahu. Kan ketika Al-Quran mau diamanahkan kepada gunung aja nggak mau. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kemudian Al-Quran ditawarkan kepada malaikat juga nggak mau. Yang akhirnya adalah wahamalahul insan, manusia lah yang memikul amanah itu. Nah, oleh karena malaikat itu tidak diberi kesempatan membaca Quran, maka malaikat itu selalu hadir ketika ada orang atau manusia yang baca Quran, menyaksikan dan mendengarkan. Makanya orang-orang yang baca Quran itu dikelilingi oleh para malaikat, karena mereka itu tidak diberikan kesempatan membaca, maka mereka punya keinginan lebih mendengarkan. Sehingga begitu orang baca Quran, malaikat itu berkerumun, hadir menyimak Quran. Itu saking mulianya. Makanya orang-orang yang baca Quran itu, malaikat itu datang mendengarkan, hadir. Nah, kalau setelah baca Quran terus kita memanjatkan doa kepada Allah, yang mengaminkannya, ya itu mereka yang hadir. Ya kan? Karena kan membaca Al-Quran itu amalan paling ikhlas dari amal kita. Bayangin deh, nggak ada yang nyimak, nggak ada yang applause, nggak ada yang apa, sendiri baca Quran 2 lembar, nggak ada yang nyaksiin, nggak ada yang nungguin, nggak ada yang nyimak. Nah, kita baca ikhlas banget. Kan? Setelah itu baru berdoa. Wah, yang mudah dijawab sama yang hadirnya malaikat. Beda kalau pengajian gini ya, pengajian gini banyak yang dengerin, keikhlasannya juga sudah nomor sekian kalau bicara ikhlas, dakwah gitu. Nah, itu amal-amal yang ada interaksinya dengan orang lain itu nilai keikhlasannya itu sekian persen rusak. Justru amal yang sendiri itu yang terus tahajud, nggak ada yang nyimak, nggak ada yang tahu. Baca Quran, nggak ada yang perhatiin. Itu aman dari riya, aman dari pujian, aman dari sifat sombong. Ikhlasnya. Tapi kalau amal sudah melibatkan orang lain, nah di situ tantangan keikhlasannya itu lebih berat. Ya, makanya saya teman saya Ustaz Abdullah yang di Yasmin itu seorang hafiz Quran. Padahal di bawah saya umurnya, saya cinta, saya sangat menghormati. Setelah sholat beliau terus duduk membaca Al-Quran 1 juz 2 juz. Orang lain udah pada pulang kemana dia mau membaca.
mulia banget sebenarnya. Ya, nggak ada yang minum, nggak ada yang apa, nggak ada yang masih jempol, nggak ada yang melek, nggak ada, semuanya subscribe dengan padahal mungkin sudah 2 juz semuanya. Sebenarnya mulia banget. Saya cinta hormat karena sebenarnya orang dunia menghafal wiridan juga. Makanya kalau kata guru begini, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka pertama ucapan harus omongan yang baik, omongan yang baik. Kemudian prasangka yang baik, ya kan? Kemudian perbuatan yang baik, ya kan? Nah, positive thinking, positive feeling, positive action, gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau omongan yang baik itu mana yang terbaik? Itu omongan apa? Ngomongin apa? Nah, abdi, gitu ya. Semua itu omongan baik. Omongan sopan. Ya bukan. Omongan yang terbaik itu ya baca Quran, ngobrol sama Allah. Itulah omongan baik. Itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Kalau ditanya sama orang, Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Itu juga omongan baik, tapi nomor kesekian baiknya. Kan omongan yang terbaik itu baca Quran. Baca Quran itu ngomong yang dengan Allah, berarti ngomong yang terbaik. Itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Baru yang kedua, omongan terbaik itu adalah sholawat. Perbanyak sholawat, itulah omongan baik namanya. Sholawat perbanyak, maka akan mendatangkan segala kebaikan. Barulah kesininya dzikir, tasbih, istighfar. Itulah omongan kebaikan. Baru urutan kesininya adalah sopan santun dalam berbahasa. Itulah omongan baik. Jadi yang dimaksud dengan kalau pengen baik, ngomong harus baik. Yang ngomong baik itu ngomong apa? Itu baca Quran, baca Yasin, baca Tabarok, baca Waqiah. Itu namanya omongan baik disebut. Kalau tidak bisa, pilihannya kedua, terbaik kedua adalah sholawat. Terbaik berikutnya sholawat, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, dan zikir-zikir lain. Barulah kesini ngobrol baik. Di antaranya adalah tidak sumpah serapah, tidak mencaci orang, tidak melaknat orang. Itulah itu urutan berikutnya. Omongan baik itu ya tidak diupahin, tidak bahasa kasar gitu. Kalau bahasa kita ngomong baik itu berarti enggak buah. Bukan itu mah yang nomor kesekian. Ngomong baik itu artinya perbanyak baca Quran, perbanyak baca sholawat, perbanyak zikir tasbih. Itu yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan secara lahiriah, kebaikan secara batiniah, atau kebaikan secara duniawi atau ukhrawi, psikis atau psikis itu nanti. Banyak istighfar pasti orang itu soleh dengan sendiri. Banyak sholawat pasti orang itu akan soleh dengan sendiri. Karena itu memang intisari daripada ketika kita mau menjadi orang soleh. Awalnya ya baca Quran, ya baca sholawat, ya banyak zikir, ya banyak tasbih. Akhirnya buahnya ya jadi orang soleh. Dan tidak mungkin ada orang soleh baca Quran tarat, sholawat tarat, istighfar tarat, kemudian disebut orang soleh. Tidak mungkin. Dari mana solehnya? Dari mana proses kesolehan kan diawali dari amal-amal soleh. Kemudian nampaklah nanti dalam perilakunya jadi orang soleh. Dan orang soleh bukan kayak saya gini pecian, gamisan, yang bukan kayak ini karena memang punya gamis saja. Soleh pada dalam cerminan dari hati. Iya kan? Nah, gitu. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Apalagi kan sudah ditanamkan kemarin bulan puasa. Kita sudah memulai bulan puasa tuh, sudah mulai menanam tuh tadarus ya, ada yang khatam 130 gitu. Cuman sayangnya itu terkikis ketika kita liburan. Liburan itu subhanallah menghilangkan kebiasaan baik, nyaris 100% hilang. Bulan puasa kita bangun, ya amal baik itu bangun malam, sedekah, baca Quran.
Kapan itu ya kita rintis tuh. Dalam 1 bulan tuh tumbuh besar itu kesolehan. Libur 2 minggu ke gunung, ke pantai, ke hutan, jalan-jalan. Pertama sholat zuhur telat, tadarus telat, tahajud enggak ada karena capek. Akhirnya semua itu dalam 2 minggu gak ada yang gak sholat, belum sama sekali. Nah, sekarang kita mau tumbuhin lagi, jaga yang kemarin sudah ditanam. Yaitu kita ada sebulan istiqomah. Istiqomah karena sebulan kita nanam 2 minggu ludes dulu. 2 minggu ludes. Saya sendiri pulang ke mertua, di mertua, wah gimana bisa namanya sholat duha kok pagi-pagi pengen ke pantai, bagaimana? Bukan gak bisa sholat duha, malamnya nggak bisa tahajud, pulangnya capek. Sholat dari jamaah aku saya kilo kue. Lagi nanggung sholat di jamaah gitu. Bisa ketika baru sholat, apa itu dihitung perjalanan selama 3 hari kan? Jamaah itu susah-susah kan gitu. Sambil mempraktekin ilmu. Yang lain-lain kebiasaan baik, wah ludes itu. Apalagi yang di rumahnya nggak punya kebiasaan. Ya kan, nggak pernah sholat Tuhan, nggak pernah tahajud, nggak pernah tadarus Quran, terus liburan, kira-kira. Yang ada tuh wajibnya juga bisa ludes. Dahsyat itu. Akibat dari liburan itu dahsyat. Sebulan kita tanam tahajud bangun malam tuh. Sebelum sahur kita sholat sebulan ya. Seminggu kenapa ada yang ludes semuanya kebiasaan. Belum cukup istiqomah, akarnya belum kuat sebulan itu. Sebulan itu belum mengakar kebaikannya. Sehingga dikasih liburan 2 minggu aja. Kalau kau sih gak liburan, alhamdulillah terjaga ya punya. Alhamdulillah. Yang gak liburan mah pasti terjaga. Namanya liburan lo perlu adaptasi lagi ya di rumah orang, segala macam, banyaklah halangannya, Di rumah sendiri mah ya memang udah begitu alurnya, udah begitu ritmenya, udah berjalan lama. Makanya mendingan jangan tuh liburan beneran. Kalau saya kan liburan karena memang udah kelamaan libur, jadi saya liburan. Jadi buat saya mah tiap hari nganggur, begitu ada liburan ya kesel gitu. Ya mungkin tiap hari kerja, udah liburan istirahat di rumah. Kalau udah pegawai capek dengan liburan. Kalau saya kan pengangguran, jadi liburan itu tenaganya kuat. Gitu kalau saya. Jadi subhanallah setelah kelaan, wah hilang tuh banyak. Banyak kebaikan yang hilang, yang dengan susah payah kita tanam. Wah subhanallah. Seminggu doang itu Pak liburannya. Begitu naik langsung ambruk. Langsung ambruk lagi. Bulan puasa naik, ratingnya kuat, hebat. Liburan juas langsung nyungsep. Banyak yang enggak sholat wajib banyak. Gara-gara orang itu bulan puasa itu bukan cuma wajib, sunnahnya aja dijalankan sunnah. Maka dari itu ya sebetulnya memang sebaik-baiknya ya diam di rumah. Makanya ulama-ulama dulu itu ya ibadahnya luar biasa. Karena mereka ya jarang bepergian. Kalau kayak sekarang, ulama-ulama kayak sekarang nggak bepergian. Misalkan Imam Syafi'i itu bepergian hari Minggu, puncak macet, nanti ada hukum-hukum fikih yang lain. Karena dulu nggak pernah ketemu kayak gitu. Ya kan? Dan memang mereka itu tidak hobi jalan-jalan, hobinya ibadah, menjaga istiqomah. Sebenarnya Quran tidak ada lagi amalan yang lebih baik dan lebih tinggi di dalam amalan Allah atau selain membaca Al-Quran. Baca Quran terus diperbanyak. Itu rezeki terbaik membaca Quran. Rezeki terbaik. Saya sampai jauh-jauh mempelajari thariqah Al-Quran. Jadi dalam awal malam itu kalau kebetulan lagi bangun malam itu urutannya saya tawasul Quran dulu, tawasul thariqah Quran, sudah beres paling setengah jam. Kalau bangunnya jam 3 itu dapatnya kira-kira setengah jam. Baru setelah itu ditutup sudah Allah, baru naik ke tawasul thariqah. Dikir la ilaha illallah. Subhanallah harus dinikmat. Barusan saja saya lupa kalau ini malam
gitu melangkah. Iya, sampai lupa. Gitu. Jadi kata guru saya ada seorang murid yang nanya kepada gurunya bagaimana supaya jiwa ini tenang, tentram. Kata gurunya, sebutlah nama Allah ketika narik dan mengeluarkan nafas. Caranya Allah. Dan konsentrasilah di situ. Konsentrasilah di situ. Rasakan bahwa nafas itu benar-benar pemberian Allah. Jadi begitu narik di dalam hati itu, oksigen itu terasa banget dari otak sampai ke ujung kaki itu terasa. Dan di situ terasa banget pemberian Allah yang luar biasa. Kemudian konsentrasilah di situ, tahanlah di situ, istiqomahlah di situ. Maka nanti bakal tahu bahwa ketika minum itu bakal tahu bahwa minum itu pemberian Allah. Makan itu bakal tahu bahwa makanan itu pemberian